Artificial intelligence udah membawa banyak banget perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk jurnalisme. Kita bisa lihat kalau AI itu sekarang udah mampu buat menulis artikel, memverifikasi suatu fakta, bahkan menghasilkan satu berita secara otomatis. Tapi, bener nggak sih, saat ini AI itu adalah musuh terbesar bagi seorang jurnalis. Dan pekerjaan jurnalis pada akhirnya akan diambil alih oleh AI? Kita harus jujur, generatif AI kayak ChatGPT, Cloud, atau Gemini itu emang pinter banget. Beberapa perusahaan media besar saat ini udah manfaatin AI buat nulis artikel otomatis, khususnya berita yang sifatnya rutin, kayak laporan cuaca, saham, dan juga berita-berita olahraga. Kemampuan AI buat menganalisis data dan juga nyusun teks dalam hitungan detik itu bikin berita-berita tadi bisa ditayangin dengan cepat. Jurnalis-jurnalis di salah satu perusahaan media di Indonesia, media terbesar, Kompas, juga mengaku kalau mereka udah pakai AI sejak tahun 2023. AI bisa bantuin jurnalis buat baca ribuan lembar putusan pengadilan. Bahkan dia bisa metain pola-pola kasus yang selama ini nggak kelihatan di mata manusia. Dari sini, sebenarnya kita bisa ngelihat manfaat AI buat jurnalis. Yang pertama, jelas efisiensi. AI bisa mangkas waktu. Yang tadinya jurnalis itu perlu waktu berjam-jam buat memproduksi satu artikel, bisa dipangkas jadi hitungan menit aja. Toolsnya banyak banget. Ada Descript buat transkrip wawancara, ada juga Feedly AI yang bisa nge-scan ribuan berita buat nemuin tren terbaru, bahkan yang belum trending sekalipun. Kedua, eksplorasi isu. Jurnalis bisa nyiptain informasi akurat soal isu lokal atau sejarah-sejarah yang rumit. AI bisa ngebantu buat nyari referensi silang dari jutaan arsip berita lama buat dibandingin sama isu terbaru. Jadi, berita yang dihasilkan itu nggak cuman apa yang terjadi hari ini, tapi punya konteks sejarah yang kuat dan juga kredibel. Ketiga, peluang pendapatan baru. AI ini bisa jadi sumber revenue baru. Kalau misalnya media dan jurnalis bisa kerjasama dengan perusahaan teknologi misalnya, karya-karya jurnalistik yang kita miliki dan juga akurat, itu bisa jadi bahan baku buat data training yang mahal buat mereka. Jadi, AI justru bisa bikin media lebih mandiri secara finansial. Kalau kalian sering pakai Google, pasti nggak asing sama ringkasan AI yang muncul di posisi paling atas. Enak sih, kita tinggal baca dari situ. Nggak perlu masuk ke laman beritanya. Tapi, kalian yakin nggak sih kalau informasi di situ itu 100% akurat? Banyak kasus nunjukin kalau ringkasan AI masih sering mengalami halusinasi. Fakta dari dua peristiwa berbeda bisa dicampur aduk. Bahkan, bisa aja dia ngambil informasi dari situs yang nggak kredibel, terus nayangin itu dengan bahasa yang sangat meyakinkan. Kalau kita langsung mentah-mentah tanpa ngeklik laman beritanya, kita beresiko jadi penyebar hoax baru tanpa kita sadari. Selain itu, teknologi ini juga jadi ancaman buat media. Kalau semua orang berhenti di ringkasan AI dan gak pernah lagi ngeklik situs berita, jurnalis dan juga perusahaan media nggak akan dapat traffic. Tanpa traffic, mereka nggak dapat penghasilan dan juga bisa beresiko untuk bangkrut. Kalau udah bangkrut, siapa lagi yang bakal turun ke lapangan buat nyari fakta yang nantinya bakal dimakan sama AI itu? AI emang pinter ngerakit kata, tapi ada hal yang dia nggak punya, yaitu empati dan nurani. Berita yang dibuat sama AI itu sering banget kerasa hambar, soalnya dia itu cuma bisa ngolah data, bukan ngerasain apa yang sebenarnya terjadi. Padahal, jurnalisme itu adalah hasil dari proses sosial manusia. Gimana seorang jurnalis melihat kejadian di lapangan dengan emosinya, itu yang tidak bisa ditangkap sama AI. Dunia jurnalisme manusia harus punya standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan mesin. Makanya, Dewan Pers ngeluarin Peraturan Nomor 1 Tahun 2025 buat mastiin kalau teknologi AI itu dipakai secara etis, transparan, dan juga tidak mengorbankan integritas jurnalistik. Intinya, kita itu harus jujur kalau misalnya berita ini ditulis sama AI, ya kita harus tulis kalau misalnya ini memang ditulis dengan AI. Dan pastiin kalau kendali harus tetap ada di tangan manusia, atau istilahnya human in the loop. AI boleh aja ngebantu riset, tapi verifikasi fakta, tanggung jawab, dan penulisan artikel
harus dipegang sama jurnalis. Kekhawatiran kalau jurnalis bakalan digantiin sama AI itu wajar banget. Tapi kalau kita lihat sejarah, teknologi itu pasti mengubah cara kita bekerja. Penjahit yang menjahit menggunakan mesin jahit, petani membajak sawah dengan traktor, penulis cerita kini mengetik dengan laptop, itu semua kan bentuk teknologi. Dan dari situ bisa kita simpulin kalau perkembangan teknologi akan menjadi hal positif jika dimanfaatkan dengan baik. Kita harusnya lebih khawatir ke orang yang bisa memanfaatkan AI dengan baik dibandingkan dengan AI itu sendiri. Bayangin aja deh, kalau ada ratusan, bahkan ribuan pelamar kerja di luar sana yang punya kemampuan buat manfaatin AI dan bikin kerjaan mereka 10 kali lebih cepat dan juga lebih akurat. Kalau kita cuma diem di tempat, ya jelas kita bakalan kalah saing di pasar kerja yang makin kompetitif. Jadi, musuh kita itu sebenarnya bukan AI, tapi adalah rasa puas diri yang bikin kita berhenti buat belajar. Teknologi emang punya logika, kecerdasan, dan juga kecepatan. Tapi cuma manusia yang punya jiwa. Jadi, jangan sampai eksistensi kita kegusur robot cuma karena kita lupa caranya belajar dan juga berkembang.